Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di video mata kuliah kultur jaringan ya. Kali ini saya melanjutkan topik ke-6. Topik ke-6 yaitu isolasi dan fusi protoplas. Nah, kalau dilihat dari judulnya ini sangat kelihatan ya bahwa di sini apa ini? Penjelasannya terkait dengan apa yang terjadi di lab. Artinya teknis ya kalau di sini. Mungkin teorinya sedikit tapi teknisnya banyak. Isolasi. Ini kan kata kerja ya. Baik, apa yang ada di sini? Kita coba slide berikutnya. Nah, ini. Ya. Kalau kita lihat di sini di bagian kiri atas ini ya. Itu kan ada tomato, potato, ya. Kemudian ketika ini benar-benar ada dan memang sebenarnya ada ya. Itu yang bawah menghasilkan kentang, yang atas menghasilkan tomat. Ya, cuman jangan terkecoh. Ini saya ambil contoh, tapi sebenarnya ini bukan produk dari isolasi dan fusi protoplas ya, bukan. Ya, ini sebenarnya produk komersil yang dijual oleh perusahaan benih mungkin ya, dan ini adalah hasil cangkok. Jadi karena memang sudah ada, artinya cangkokan ya sebenarnya, grafting, hasil grafting. Kemudian dijual oleh mereka. Nah, ini bukan hasil dari fusi protoplas. Nah, pertanyaannya apakah ada hasil fusi protoplas yang disebut dengan potato dan tomato, atau tomato dan potato gitu. Sebenarnya ada ya, cuman saya mungkin tidak membahas di sini karena panjang ceritanya ya. Ceritanya panjang dan hasilnya tidak seperti ini ya. Hasilnya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau mau browsing saya persilahkan. Jurnalnya kalau tidak salah bagus itu, tapi jurnalnya lama itu. Saya lupa nama jurnalnya. Mungkin di Science itu jurnal. Oke. Nah, dari definisi kita bisa lihat protoplas adalah sel tumbuhan yang dinding selnya telah dihilangkan. Jadi ini sangat jelas ya. Yang khas dari tumbuhan adalah adanya dinding sel, dan ketika dinding selnya itu dihilangkan maka disebut dengan protoplas. Ini sel tanaman, sel tumbuhan tanpa dinding sel itu disebut dengan istilah protoplas. Nah, kemudian sehingga apa yang bisa melindungi sel itu ya, membran saja ya, membran tipis, sehingga mungkin pernah saya cerita ketika kita kerja protoplas kita harus halus ya, pelan-pelan, karena memang sangat apa ya, mungkin kalau diistilahkan fragil itu sangat mudah pecah ini protoplas, karena dinding selnya sudah tidak ada atau sudah hilang. Ya, sehingga penampakannya bisa dilihat di gambar kiri paling atas ini. Ya, sel tanaman tanpa dinding sel ya bulat, ya, seperti di gambar paling kiri atas. Oke. Nah, ini tadi saya sebutkan pomato. Ya, memang harapannya ya hasil fusi protoplas itu adalah menghasilkan hibrid, yang di situ memiliki dua karakter dari yang disilangkan. Ya, kalau kita dapat tanaman seperti ini melalui fusi protoplas, sangat-sangat bagus sekali. Tapi syaratnya apa? Keberhasilan itu kan harus bisa diregenerasikan. Artinya tanaman biji yang dihasilkan tomat ini kalau ditanam lagi ya harus ada kentangnya, dan itu belum bisa ya sampai sekarang. Belum bisa. Oke. Seperti yang tadi saya sebutkan di publikasinya, fusi protoplas itu sudah pernah ada yang nyoba, tapi tidak seperti hasil yang di sini. Belum. Ya. Nah, kemudian secara garis besar, ya, secara garis besar dari satu sel protoplas itu nanti bisa membentuk sel klaster, kemudian membentuk kalus, dan bisa membentuk sub di sini, sehingga bisa menjadi tanaman utuh ya, dari satu sel saja. Ya, itu. Kemudian ini semacam teori ya, semacam teori bagaimana kita ketika kita melakukan fusi protoplas. Jadi bisa dilihat di sini ya.
ada dua istilah yang dipakai, yaitu simetrik dan asimetrik. Nah, simetrik itu bagaimana? Ya, kalau di sini nukleusnya, kromosomnya utuh dari dua protoplas yang difusikan, itu disebut dengan istilah simetrik, ya, utuh, sehingga nanti di sini hybrid cell-nya itu memiliki kedua genom indukan, ya, genom induknya. Nah, sedangkan kalau asimetrik di sini tuh donor salah satu donor atau salah satu protoplas yang difusikan itu mengalami bisa dibilang ini kalau dilihat kan kromosomnya ini sudah terlepas dari nukleusnya dan terpotong-potong. Nah, itu sebenarnya bisa saja terjadi di lab juga bisa, ya. Kita kan tidak bisa melihat, ya, bagaimana ketika itu terjadi, ya. Hasilnya baru kita lihat ketika ternyata di sini kok hanya ada satu nukleus dari satu sel donor, sehingga DNA-nya nanti ya berfungsi di dalamnya ini, ya. Dalamnya ini nanti berfungsi, yang berfungsi itu hanya DNA fragmen dari satu donor, salah satu donor. Itu. Nah, kemudian dari kultur ini, ya, seperti gambar di atas ini, itu nanti ya tetap bisa ditumbuhkan menjadi tanaman, ya. Bisa melalui perlakuan kalau sudah jadi kalus, ya kita bisa memberi perlakuan konsentrasi CPT, ya, sehingga tujuan mendapatkan tanaman hybrid itu tercapai, ya. Kemudian saya lanjutkan kultur protoplas itu bagaimana, ya. Tapi sebenarnya mestinya isolasi dulu, ya. Tapi tidak apa-apa, ini masih penjelasan terkait dengan manfaat. Nah, sebenarnya apa sih manfaatnya protoplas dan kenapa saya untuk semester ini saya berikan ini, ya? Karena kalau dilihat manfaatnya, ya, itu kita bisa mempelajari fisiologis, kemudian organel, kemudian efek terhadap bahan yang ditambahkan, ya, kemudian efek terkait dengan osmotik, pembentukan dinding sel, morfogenesis, transfer gen. Nah, ini transfer gen nanti juga bisa, ya, dan lain-lain. Jadi masih banyak sekali ini fungsinya. Dan yang saya pahami, saya juga pernah menggunakan, ya, itu ternyata yang berkaitan dengan mempelajari fisiologi sel, ya, ternyata ketika ternyata protoplas itu bisa digunakan untuk melihat, ya, melihat lokalisasi. Lokalisasi itu tempat suatu protein di dalam nukleus, ya. Nukleus itu kan maaf, bukan nukleus, di dalam sel, ya, di dalam sel. Sel itu kan ada nukleus, ada organel, ya. Nah, kita itu bisa mendeteksi, ya, protein kita itu ada di mana, gitu, ya. Apakah ada di mitokondria, apakah ada di apa namanya, membran sel, gitu, bisa dideteksi. Ya. Apakah berada di nukleus itu bisa, ya, seperti itu. Dan saya pribadi pernah juga melakukan, ya, menarik sekali, ya, karena kita bisa melihat, oh ternyata protein kita itu ternyata berlokasi di nukleus ternyata. Nah, kelihatannya itu menarik. Nah, kemudian metode isolasinya bagaimana? Nah, ada beberapa metode. Yang pertama metode mekanik, ya, secara mekanik atau fisik. Cuman ini metodenya jarang dipakai karena hanya sederhana, ya, memotong jaringan saja, kemudian di sel itu mengalami plasmolisis, ya. Dan ini kelemahannya adalah konsentrasi protoplas yang didapatkan itu sedikit, makanya jarang dipakai. Nah, kemudian ada two-step proses, macerasi, kemudian pektinase, selulase, dan seterusnya. Cuman yang paling sering itu menggunakan kombinasi, ya, sebenarnya mix, ya, mix method, artinya jaringan atau bahan yang akan diisolasi protoplasnya itu dipotong-potong kecil-kecil, nanti ada di slide berikutnya, ya, dipotong-potong kecil, kemudian diperlakukan perlakuan enzimatis. Ya, kita melihat dinding sel apa komposisinya, ada pektin, ada selulosa, makanya perlakuannya ya pasti di situ ada enzim pektinase, ya, dalam larutannya,
kemudian ada juga enzim selulase. Karena tujuannya memang mendegradasi dinding sel, tapi tidak merusak yang lain, gitu ya. Karena kita tujuannya kan menghilangkan dinding saja. Nah, kemudian ini di bagian kanan kita bisa lihat ini eh, apa namanya kulturnya, ya kultur protokolnya bagaimana ketika mulai dari isolasi ya, mulai dari isolasi sampai kultur, ya bagaimana? Ya isolasinya ya seperti metode yang di kanan kiri ini ya. Kemudian setelah dapat apa namanya protoplas itu bisa ditumbuhkan di media, ya bisa ditumbuhkan di media dan mereka akan mengalami regenerasi dinding sel, kemudian apa namanya pembelahan juga dan seterusnya, sehingga pada akhirnya mereka bisa membuat atau terjadi regenerasi kalus di situ. Nah, ketika kita mendapatkan kalus, ya sudah kita tentu saja bisa melanjutkan ke organogenesis, artinya pembentukan pucuk di sini, kemudian pembentukan akar dan seterusnya, sehingga bisa menjadi tanaman kecil atau yang disebut dengan istilah planlet. Ya, gitu. Kemudian bedanya ya dengan kultur jaringan biasa, kalau kita menggunakan protoplas itu kita ya harus sabar saja ya. Artinya kita bisa lihat ini contoh ya, ini contoh saja. Protoplas bagian kiri ya kecil, ini belum matang, masih kecil ya. Kemudian berkembang terus sampai dia mengalami atau di dalamnya itu banyak sekali ditemukan kloroplas. Ya, banyak sekali ditemukan kloroplas dan terjadi vakuolasi muncul tervakuolasi ya di sini, muncul vakuola di sini ya. Dan setelah itu tahap selanjutnya apa? Yang B ini. Dia akan membelah. Ya, ketika medium itu cukup nutrisinya, maka dia akan apa? Dia akan membelah. Setelah membelah di bagian C ini bukan rusak, tapi ini muncul di bawah mikroskop ya, kita bisa lihat di situ. Mikrokoloni. Nah, setelah muncul mikrokoloni, maka makin banyak, kemudian dia akan menjadi mikrokalus. Nah, setelah menjadi mikrokalus di gambar E ini, makin lama dia makin besar ya, maksudnya makin menguning, makin ya kayak kalus seperti dalam kultur jaringan biasanya. Ya. Nah, kemudian pada tahap berikutnya, maka muncullah ya, yang namanya tunas. Sehingga pada tahapan berikutnya, akhirnya ya mulai dari pucuk itu kan muncul, kemudian kalau akarnya belum muncul, kita bisa bermain dengan konsentrasi oksin di situ ya, sehingga akar bisa muncul. Nah, kenapa tadi saya mengatakan kita harus sabar, harus pelan kalau kerja dengan protoplas ya, karena memang seperti itu ya kondisinya. Dan ini yang saya contohkan itu saya lupa ini tanaman apa. Tapi yang jelas ini kalau semua lancar itu ya kira-kira waktu yang dibutuhkan itu ya 22 minggu. Kalau 22 minggu itu ya kisaran 6 bulan, kisaran 6 bulan. Itu kalau lancar ya, belum ada hambatan yang berarti. Nah, itu sekitar segitu. Ya. Kalau kayak gini sudah jelas, wah kok lama sekali ya, mungkin mahasiswa tidak mau untuk skripsi ya. Tapi kalau untuk master mungkin bisa, karena master itu mulai semester awal sudah bisa masuk lab. Ya. Kalau S1 kan harus kuliah banyak dulu, kemudian semester akhir baru masuk lab. Nah ini yang saya maksud. Jadi waktu kurang lebih 22 minggu dari awal sampai akhir gitu. Ini yang biasa ya, belum masuk ke rekayasa genetik. Jadi dari satu protoplas ditumbuhkan menjadi planlet. Nah, ini secara global dan umum saja. Tahapan, kemudian tahapan perkembangan dari protoplas sampai menjadi planlet. Oke. Berikutnya isolasi dan fungsi protoplas tanaman, kita bisa lihat di sini. Beberapa jaringan tanaman itu bisa dipakai. Ya. Artinya bisa dipakai itu protoplasnya bisa diisolasi. Mulai dari kalus, kemudian jaringan daun, ya itu bisa dipakai. Tapi
yang perlu diketahui ya, kenapa ini saya garis merahi di sini, saya tandai merah, karena pada umumnya daun itu mudah ya. Maksudnya mudah itu banyak eh, apa, ketika kita mencoba untuk isolasi dari jaringan daun itu protoplasnya banyak dan secara umum lebih mudah dari jaringan yang lain ya. Itu. Tapi saya pernah juga menggunakan suspension cell ya, semacam kalus tapi yang ditumbuhkan di media cair, itu saya pernah dari padi dan hasilnya lumayan bagus juga ya, macam kalus. Makanya di sini kalus juga dimasukkan sebagai bahan yang bisa diisolasi protoplasnya. Oke. Ini gambar ini menunjukkan jaringan daun Nicotiana bentamiana. Jadi ini tembakau tapi tembakau model ya, bukan tembakau yang biasa ditanam oleh petani. Mirip-mirip dengan Arabidopsis. Jadi ini cepat ya, pertumbuhannya cepat, kemudian siklus hidupnya juga cepat. Bagus untuk dijadikan model atau untuk dijadikan bahan penelitian di lab ya, karena kecil kemudian siklus hidupnya singkat ya. Nah, ini bagaimana cara kita mengisolasi protoplas ya. Jadi ini salah tulis, bukan pembebasannya kayak apa aja. Jadi bagaimana kita mendapatkan protoplas gitu ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya, di sini ada beberapa enzim yang dibutuhkan, pektinase ya, yang digunakan untuk menghilangkan pektin pada dinding sel tanaman. Dan yang paling penting di sini juga salah satunya adalah nilon atau filter yang ukurannya 45 sampai 55 mikro. Nah, ini nanti setelah diisolasi bisa diukur dan protoplas bisa masuk di sini. Ya, protoplas bisa masuk di ring ini ya. Apa namanya? Ukurannya ya, ukurannya ringnya antara 45 sampai 55. Ya, kemudian ini tahapan lainnya, tahapan tambahan event blue staining ini untuk menunjukkan, nah, di slide berikutnya nanti ada juga, untuk menunjukkan bahwa apakah protoplas yang kita isolasi itu masih hidup atau sudah mati. Kita kan bekerja dengan sesuatu yang hidup ya, makanya kalau mati ya percuma, artinya tidak bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Ya, tuh. Kemudian ada PEG di situ. Setelah itu apa di tahapan berikutnya. Nah, ini lengkapnya seperti ini ya. Sumbernya daun, kemudian ada juga yang epidermisnya dihilangkan. Ini agak susah sebenarnya ya. Kan epidermis itu sebelum epidermis kan, atau epidermis itu kan dilindungi kutikula ya. Banyak lapisan lilin di situ, itu harus dihilangkan agar kita mendapatkan protoplas dengan mudah. Ya. Ini tahapan lengkapnya seperti ini ya, bisa dilihat di situ. Ada 8 jam inkubasi dan sebenarnya memang slow ya, kalau kita kerjanya slow, tidak bisa terburu-buru. Kemudian ada enzim solution diambil, sentrifus dan seterusnya ya, dan seterusnya, sehingga pada tahap akhirnya kita bisa melihat di apa ini? Mungkin ini hemositometer, ya, hemositometer. Ini fungsinya untuk menghitung saja ya, menghitung jumlah protoplas yang kita isolasi itu berapa. Kan dari kotak-kotak hemositometer ini kan kita bisa lihat jumlah selnya. Ya. Untuk menghitung digunakan hemositometer, untuk melihat yang viabel, viabel itu hidup. Untuk melihat yang hidup dan mati itu dibedakan dengan ini. Event blue staining tadi. Ya. Nah, lengkapnya di sini ada video, nanti saya kirim juga di e-learning, nanti bisa dilihat oleh semua mahasiswa. Isolasi protoplas dari padi, dari tanaman padi. Ya, lengkap ya, lengkap isolasinya ya. Cuman sampai tahap isolasi loh ya, tidak sampai tahap fusi. Nah, bisa dilihat di situ di video itu, dan dalam isolasi protoplas banyak sekali larutan yang digunakan. Ada larutan enzim, ada larutan W5 ya. Kemudian protoplas ada di mana ya, bisa kita lihat di situ. Protoplas itu ada di sini.
di ini yang hijau ini, protoplasnya hijau. Makanya bagaimana caranya? Ya, ini terperangkap di antara dua larutan, yaitu larutan enzim dan larutan W5. Nah, makanya kita harus tekniknya harus mahir juga. Jadi kita menggunakan pipet khusus yang dia itu bisa menembus bagian ini, ya. Pipet dengan ujung yang panjang. Nah ini kayak inilah ya, kayak ini, mirip-mirip dengan ini. Sehingga langsung bisa menembus larutan atasnya untuk mengambil larutan yang ini. Ya, menarik untuk dikerjakan ya. Saya sering dulu melakukan ini. Kemudian kita bisa lihat purifikasinya bagaimana. Sebenarnya ini kalau terkait purifikasi kan hanya memisahkan dari larutan enzim dan juga memisahkan dari larutan W5 tadi. Kemudian pada akhirnya ya singkatnya nanti di resuspen atau dilarutkan dalam media MS. Media MS kan kita sudah sangat familiar ya, media MS. Jadi menghilangkan semua ya, kemudian sehingga di situ tersisa protoplas ya, biasanya dalam bentuk pelet nanti akhirnya ya. Kemudian resuspensinya ya, melarutkannya itu nanti menggunakan media MS. Nah, setelah itu bisa disimpan ya, bisa disimpan di kulkas ya, agar tidak terjadi kerusakan, agar tidak terjadi reaksi yang tidak diinginkan. Nah, tadi sempat disinggung terkait dengan Evans blue. Nah, sebenarnya ini bisa kita lihat kalau dengan hemositometer itu mungkin kurang, bisa dilihat ya dengan hemositometer. Tapi kalau tanpa pewarnaan Evans blue tidak akan kelihatan ini yang protoplas yang rusak atau mati. Ya, kurang jelas lah ya. Makanya dicek menggunakan Evans blue, apalagi di bawah mikroskop itu sangat kelihatan. Ya, karena apa? Evans blue itu tidak bisa menembus protoplas yang hidup. Ini contohnya. Ya, tidak akan terwarnai. Yang terwarnai ya, dalamnya ya, itu ketika membrannya itu rusak atau sehingga protoplas itu bisa dimasuki oleh pewarna yang disebut dengan Evans blue. Ya, gitu cara-cara kerjanya. Nah, ini bagaimana dengan fusinya? Kalau terkait dengan fusi, maka kita harus melakukan menyiapkan dua protoplas dari sumber yang berbeda. Ya, tergantung kita mau melakukan fusi protoplas antara apa kan gitu. Kalau mau antara kentang dan tomat ya sudah isolasi protoplas kentang, isolasi protoplas tomat, kemudian dicampur. Ya, dalam satu kontainer, dalam satu Petri dish misalnya. Kemudian apa yang dilakukan? Nah, ini ditambahkan PEG solution. Nah, perlakuan ini nanti ya karena ada garam ya terjadilah apa yang terjadi? Fusi tadi ya. Terjadilah fusi tadi, kemudian setelah terjadi fusi maka bisa dilihat nanti ya. Pasti nanti akan terbentuk heterokarion dan ini memang yang diinginkan sebenarnya. Ya, ini yang diinginkan sebenarnya. Adanya satu sel dengan dua sumber materi genetik. Dalam hal ini kan dua nukleus di situ yang berada dalam satu sel atau disebut dengan istilah heterokarion. Ya, dua nukleus yang berbeda dalam satu sel. Nah, ketika terjadi mitosis maka nanti prosentase hibridnya ya kan seperti ini. Sepertiga kan prosentasenya ya. Secara teoritis kan seperti itu. Ya. Maka ini bisa dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Ditumbuhkan di MS dan seterusnya sehingga pada akhirnya tanaman hibrid itu bisa dihasilkan. Planlet bisa dihasilkan dan planlet itu sudah hibrid. Memang panjang ya tahapannya. Itu. Jadi mungkin lebih dari setengah tahun. Ya, bisa sampai 1 tahun gitu ya. Nah, ini sebenarnya bukan fusi protoplas ini agak salah, tapi ini bagaimana cara kita menghitung apa namanya
hasil isolasi protoplas kita, dan juga menghitung persentase sel hidup. Nah, ini rumusnya. Bisa dilihat volumenya berapa, kemudian ya tinggal menghitung saja sebenarnya ya. Nah, persentase sel yang hidup bisa dihitung dengan cara sel hidup dibagi sel yang sel total. Sel total kan kita bisa menghitung dalam satu kotaan hemositometer tadi kali 100%. Nah, ini caranya. Dan kenapa ini perlu? Kenapa ini diperlukan? Ya karena ada beberapa penelitian yang ketika jumlah protoplasnya itu tidak cukup, maka hasilnya kurang bagus. Ya, seperti ingin melihat lokalisasi suatu protein atau tempat bermukimnya lah ya, tempat bermukimnya suatu protein karena terkait dengan proses atau fungsi tertentu di dalam sel. Nah, itu kalau tidak menghasilkan jumlah protoplas yang banyak, itu persentase kemasukan transfer gen ke dalam protoplas itu sangat kecil. Makanya harus diulang ya, daripada meneruskan penelitian kemudian jelas gagal gitu ya, lebih baik mengulang isolasi protoplasma, isolasi protoplasnya. Ya, gitu. Kemudian mungkin ini slide terakhir, ya betul, slide terakhir, pengembangan prosedur isolasi protoplas. Nah, bagaimana pengembangan prosedurnya? Disesuaikan dengan spesies apa yang dikerjakan, yang dijadikan bahan. Ya, jadi kita tidak bisa menggunakan protokol Arabidopsis untuk padi. Tidak, mungkin mirip, tapi tidak bisa 100% sama. Ya. Atau kita ingin, ini tidak ada penelitian ini terkait isolasi protoplas, misalnya tanaman yang baru ditemukan, misalnya. Ya boleh saja, kita adopsi saja. Mungkin satu, mencoba isolasi protoplas dengan model prosedur yang digunakan Arabidopsis. Kemudian mencoba model teknik isolasi yang digunakan untuk tanaman, untuk mengisolasi protoplas dari daun padi. Bisa saja, boleh saja. Karena kita belum tahu hasilnya, gitu kan. Tidak apa-apa, itu bagus. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama memang pH, kemudian potensi osmotik, kemudian lama inkubasi, suhu, dan ada atau tidaknya sentrifugasi. Nah, kenapa nomor 5.5 ini ada? Karena memang kita sebenarnya harus halus sebenarnya. Sentrifugasi pun kalau dipakai itu tidak boleh kecepatan tinggi seperti kita mengisolasi DNA genom, tidak. Ya, beda ini. Ya, ini harus halus dan pelan. Ya, harus halus dan pelan memang kalau kita kerja protoplas. Kemudian yang mempengaruhi kultur. Setelah kita berhasil mengisolasi, ingin diperbanyak protoplasnya dan ingin dilanjutkan sehingga menggunakan teknik kultur jaringan sampai berhasil membentuk plantlet. Itu boleh saja. Ya, tapi hal-hal berikut perlu diperhatikan. Spesies dan varietas itu perlu diperhatikan. Ya, ketika kita berhasil mengisolasi protoplas dan ingin mengkulturkan. Kemudian usia dan organ tanaman yang dipakai. Ini sangat penting. Ya, lebih baik yang muda, tanaman muda dan organ tanaman yang dia memang benar meristematik lah. Itu sangat penting. Kemudian kondisi prekultur ini masuk di ketika isolasi bagaimana, penyimpanannya bagaimana, kemudian pretreatment pada jaringan sebelum isolasi itu ternyata mempengaruhi juga, ya, pretreatment. Jadi makanya secara umum kita bisa secara umum kita harus menguasai dulu teknik isolasi protoplas sehingga protoplas yang dihasilkan itu bagus, kalau bisa semuanya viabel, semuanya hidup gitu. Ketika dicat dengan Evansu tidak ada yang biru, nah itu sudah sangat bagus sudah. Oh, hidup semua. Ya oke, kita bisa lanjutkan ke kultur protoplas. Ya, itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan saya persilakan ya, karena topik ini akan kita
akan kita jadikan bahan untuk pertemuan hari Senin besok sebagai salah satu bahan yang dimasukkan dalam kuis lah ya. Ya, anggap saja kuis besok itu. Tapi tetap harus banyak membaca, kemudian banyak melihat ini PPT yang sudah saya jelaskan ya, sehingga hasilnya nanti bisa sesuai dengan harapan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.